Namun kalau ada orang makrifat betul-betul ditinggalkan ibadah sholat, Ustadz heran. Dan mungkin Ustadz mau bertanya, siapa nabinya sebenarnya itu? Yang kedua lagi ya, ini panjang nih. Yang kedua, apakah orang yang sudah makrifat tidak lagi sholat? Gitu ya. Lihat. Ya, Allah katakan dalam surah Ali Imran, kita beneran ayat dulu. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Siapa yang betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Aku tuh siapa tuh? Muhammad tuh. Karena Al-Quran itu khitabnya, pembicaraannya kepada Muhammad. Kenapa Al-Quran itu pembicaraannya kepada Muhammad? Karena Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar bagi Muhammad. Siapa yang betul-betul cinta kepada Allah, maka ikuti aku, kata Rasulullah. Karena Nabi itulah contoh uswatun hasanah dalam urusan dunia dan dalam urusan akhirat. Nah, contoh aku, hablum minan nasnya wa hablum minallahnya. Siapa yang telah cinta kepada aku, dia mengikuti sunnahku, wa yaghfir lakum. Yuhibbukumullah. Allah pasti mencintaikan dirimu. Jadi mencintai Rasul sudah sama kita mencintai Allah. Siapa yang sudah mencintai Allah, maka Allah mencintai akan dirinya. Siapa yang dicintai Allah, wa yaghfir lakum, jangan risau dengan dosa-dosamu. Allah akan gugurkan dosa-dosamu itu kalau kamu sudah dicintai oleh Allah. Jadi bagaimana memahaminya orang yang makrifat itu? Contoh kesempurnaan makrifat itu kepada Rasulullah. Contoh makrifat itu kepada Rasulullah. Semakin sempurna makrifat seseorang, semakin sempurna syariatnya. Kurang sempurna makrifat seseorang, kurang sempurna syariatnya. Tidak bermakrifat seseorang, tak ada syariatnya. Jadi kunci makrifat itu letaknya di syariat. Contohnya kepada Rasulullah, karena Rasulullah lah yang mencontohkan bagaimana cara mengenal Allah, bagaimana cara beriman kepada Allah, bagaimana cara beribadah kepada Allah, dan bagaimana cara beradab dengan Allah tadi itu. Yang pertama. Yang kedua, orang yang sudah makrifat kepada Allah, Bapak Ibu, tetap wajib sholat. Namun walaupun kita wajib sholat, namun jangan kita merasa diri kita yang sholat. Kalau kita merasa diri kita yang sholat, fawailul lil musallin, nerakawilah bagi orang yang sholat. Nah, jadi maksudnya orang makrifat tidak sholat itu mesti dipahami begini, Pak. Ada orang makrifat tidak sholat lagi, kata Bapak. Kalimat itu mesti dipahami, orang makrifat tidak lagi sholat, itu maksudnya dia tetap sholat, dia tetap beribadah. Namun yang sholat dan beribadah itu tidak ada lagi keakuan dirinya yang merasa dirinya yang sholat dan beribadah itu. Kalau tidak ada lagi keakuan dirinya yang merasa beribadah dan sholat, lalu siapa yang sholat itu sebenarnya? Yang sholat itu adalah Allah tadi. Aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Itu terjemah. Sebenarnya siapa si zikri? Zikri itu adalah salah satu nama daripada Allah. Kalaulah zikri itu salah satu nama pada Allah, maka zikri itu tiada lain dirinya Allah. Maka dirinya Allah itulah yang sholat, dialah yang memuji akan dirinya sendiri. Apa kata Allah? Innani anallah, sesungguhnya aku inilah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada lagi Tuhan yang wujud, ya, melainkan hanya aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Fa'budni itu maksudnya akulah yang menyembah akan diriku sendiri, akulah yang memuji akan diriku sendiri.
Tidak ada lagi yang menyembah dan memuji akan diriku melainkan aku yang semata-mata, karena aku cuma yang ada. Maka nyatanya aku itu bernama dengan Muhammad. Muhammad itu adalah nama aku, nama yang zahir aku. Wa ani'buduni hadza siratal mustaqim. Akulah yang menyembah dan memuji akan diriku sendiri. Itulah yang dikatakan Allah tadi, kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau yang mengaku hai Muhammad. Ini Muhammad semuanya nih, ibu-ibu, bapak-bapak, Muhammad tubuh itu. Akulah sebenarnya yang sholat tadi. Jadi Allah yang memuji, yang membesarkan, yang menyatakan akan diri sendiri, tidak ada lagi maknanya. Jadi maksud tidak sholat itu bukan dirinya tidak sholat, dia tetap sholat, tapi tidak ada lagi keakuan dirinya yang merasa dirinya sholat. Sebab kalau masih ada keakuan dirinya yang merasa dirinya sholat, disitulah letaknya fawailul musholin. Contoh, bapak kan sholat kan? Nah, kalau bapak sholat, lalu bapak merasa diri bapak yang sholat itu, maka jatuh bapak kepada fawailul musholin. Kenapa? Wujudu kazanbun. Adanya diri bapak ibu yang merasa diri bapak ibu yang sholat itu dosa tuh. Itu maksudnya. Namun kalau ada orang ma'rifat betul-betul ditinggalkan ibadah sholat, Ustadz heran. Dan mungkin Ustadz mau bertanya, siapa nabinya sebenarnya itu? Kalau nabinya masih Nabi Muhammad, sholat juga tuh. Tapi kalau dia nggak sholat, nabinya bukan Nabi Muhammad tuh. Ya. Ini jangan sampai bapak ibu tidak sholat dengan memahami kaji ini, salah nanti. Tetap bapak ibu sholat, tetap beribadah, tapi jangan diri bapak ibu yang merasa diri bapak ibu sholat dan beribadah. Jadi itu kuncinya. Kalau ada orang ma'rifat tidak sholat, jangan ikuti, karena orang ma'rifat tidak seperti itu. Ya, orang ma'rifat tetap dia sholat. Rasulullah lah contoh.